Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat ketemu lagi dalam One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa, haleluya, amin. Bapa dalam kerajaan surga, berfirman sesuai yang kau firmankan, kau yang mengawali dan mengakhiri, kau berkati viewers, subscriber, in short video editing, demikian juga YouTube, juga orang-orang yang men-share firman ini ke media lain, demikian juga XL. Kau berkati semuanya. Kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati, dengan penuh sukacita bersyukur dan turut berdoa di dalam nama Yesus, dalam pertolongan Roh Kudus, untuk kemuliaan Allah Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, selamat berjumpa lagi dalam season berikutnya ini, yaitu dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-8 ya. Sekarang lebih dalam lagi saudara. Yang kemarin-kemarin itu hidup dalam daging itu berarti roh kita mati. Kalau kita hidup di dalam roh berarti kita hidup dan ada sukacita dan damai sejahtera ya. Kemudian ayat yang ke-7 mengatakan keinginan daging. Kalau kita berjalan dalam kedagingan, Galatia 5 ayat 19, berarti kita berseteru dengan Allah dan kita tidak taat akan kebenaran Allah. Dan yang ke-8 sekarang saudara, tidak mungkin orang yang senang hidup di dalam daging itu hidup di dalam roh. Ya, ini sudah jelas sekali ayat firman Tuhan ayat 8 ini tidak mungkin kata Tuhan. Ya, firmannya sendiri yang mengatakan tidak Shalom, mungkin, Tuhan memberkati. tidak mungkin orang yang senang hidup dalam daging. Orang yang hidup senang dalam daging, Galatia 5 ayat 19, pasti dia tidak berkenan kepada Allah. Ya, jadi kita lihat aja, hidup kita itu waktunya habis untuk bekerja pekerjaan dunia dan tidak menjadi berkat bagi sesama, atau hidup kita itu banyak merenungkan firman Tuhan dan bertindak hati-hati sesuai yang difirmankan, kita jalankan setiap hari, dan waktu doa kita banyak untuk Tuhan. Nah itu saudara, yang perlu kita renungkan adalah sudahkah waktu kita lebih banyak untuk Tuhan atau untuk pekerjaan duniawi yang kita mati tidak kita bawa. Umumnya, makanya Tuhan katakan di sini tidak mungkin bagi orang yang senang hidup di dalam daging dia berkenan kepada Allah. Tidak mungkin Tuhan katakan. Loh, ini ayatnya aduh pedes lagi ini saudara. Bagi orang-orang yang hidupnya hanya duniawi tok ya, senengane Galatia 5 ayat 19, ya sudah. Ini ayat sangat keras sekali. Tidak mungkin kata Tuhan orang yang senangnya hidup dalam daging berkenan kepada Allah. Tidak mungkin orang yang suka hanya mabuk itu bisa bisa memberikan teladan yang baik kepada sekelilingnya ya. Tidak mungkin orang yang mencuri itu menjadi teladan yang baik bagi sekelilingnya. Intinya begitu loh saudara ya. Tidak mungkin orang yang sombong itu menjadi teladan yang rendah hati di hadapan sekelilingnya gitu loh. Tidak mungkin orang yang mudah memberi pertolongan ya, mudah memberi pertolongan. Orang yang tidak mudah menolong orang lain dalam kesusahannya itu menjadi teladan atau menjadi contoh bagi contoh orang-orang yang mudah memberi dan mudah menolong ya. Jadi makanya tidak mungkin orang kalau sudah hidupnya dikuasai oleh kedagingan, Gusti Allahnya atau Allahnya itu jauh dari kehidupannya. Ini sudah dikatakan oleh firman Tuhan sendiri. Tidak berkenan kepada Allah, tidak dikenan sama Allah. Jadi kalau datang kepada Allah ya dia tidak dikenan karena hawa nafsu tok datangnya. Ya kelihatannya beribadah, kelihatannya ke gereja, ya kelihatannya menyembah Tuhan, kelihatannya Shalom, Tuhan memberkati. Kelihatannya memuji dan menyenangkan Allah, tetapi itu hanya kelihatan dari luarnya saja. Ya, Tuhan itu melihat hati kita. Ya, jadi dari buahnya lah kelihatan orang ini hidup di dalam roh tuntunan Allah atau pakai ini kepinteran, pakai hikmatnya sendiri, bukan hikmat dari Tuhan loh.
Ya, kalau hikmat dari Tuhan kan dasarnya firman Tuhan. Pertama, nggak boleh sombong. Kedua, nggak boleh pamer. Yang ketiga, nggak boleh merasa orang lain itu lebih bodoh daripada dia. Kebanyakan orang-orang yang merasa pinter itu pendapatnya orang lain kan mesti dianggap salah semua. Ya, saya sudah ngalami ini, ketemu orang-orang di wedangan-wedangan yang seperti ini. Justru Allah katakan ini yang harus kita doakan. Mereka dalam kejatuhan di dalam kedagingan mereka. Ya, itulah justru perlunya kita berdoa syafaat kepada Tuhan, yaitu memohon orang-orang lain yang masih di dalam dosa, yang belum berkenan di hadapan Tuhan, untuk kita doakan syafaat gitu loh. Lah, apa perlunya? Wong Tuhan juga tahu kok, ya Tuhan bisa menjamah mereka toh. Lah, justru itulah kita diajar Tuhan untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya, kamu itu menjadi orang-orang yang taat enggak di hadapan Allah, melayani Tuhan enggak di dalam hidup. Melayani Tuhan itu melayani sesama kita yang kelihatan, yang masih jauh dari ajaran-ajaran Tuhan, yang mereka tidak mengenal kasih Tuhan. Itu yang harus kita layani, saudara. Kalau orang-orang sudah mengenal Tuhan dan dia beribadah baik, itulah namanya anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi dengan kita. Dan kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan, dan kita akan semakin untuk kemuliaan Allah Bapa di surga gitu loh. Dan kita ini nanti diikat menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang saling mendoakan, saling memaafkan, saling terikat di dalam ikatan tubuh Kristus untuk menjalankan apa yang dipikirkan Allah, apa yang dilihat Allah, apa yang didengar Allah, apa yang dikatakan Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang kita jalankan. Nah, itu sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, saudara. Makanya ayat ini dikatakan tidak mungkin bagi orang yang senangannya hidup di dalam daging itu berkenan kepada Allah. Ngeri ya, saudara. Kelihatannya kita di posisi di mana, saudara? Tanya dalam diri saudara masing-masing. Kalau tidak, cepat-cepat bertobat ya sama Tuhan. Karena pada saat kita hidup kita mengutamakan kedagingan kita, mengutamakan kemewahan duniawi, yaitu kesenangan hal-hal duniawi, yang kita puja-puja hanya duniawi, tidak pernah membesarkan nama Allah, meninggikan nama Allah, memuji dan menyembah nama Tuhan, dan menyediakan waktu kita untuk Tuhan setiap hari. Ya, doa syafaat, doa subuh, ya, doa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita itu berdoa itu tujuannya menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, dan Tuhan yang bertindak. Makanya Tuhan katakan bukan oleh kuat gagah perkasamu, tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara. Peperangan kita adalah melawan roh-roh penghulu, roh-roh penguasa, roh-roh jahat di udara. Nah, itu Efesus pasal 6 pernah saya bahas. Nanti akan saya bahas lagi lebih mendetail tentang musuh-musuh kita itu, ya toh. Kita akan bahas lagi ke depannya, ya. Kita selesaikan dulu ini sampai session ke berapa ini? Keempat mungkin ya. Kemarin yang ketiga, ini yang keempat, yaitu orang-orang yang hidup di dalam daging itu tidak mungkin berkenan di dalam Allah. Ya, makanya Tuhan katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak ada firman Tuhan biarlah dagingmu menyala-nyala dan layanilah setan. Itu tidak ada, saudara. Tidak ada. Makanya jangan firman Tuhan itu jangan di otak-atik, saudara. Sudah itu ngomongnya apa dijalani aja gitu. Ayat-ayat ini sudah terjadi atas kehidupan saya, saudara. Makanya saya sekarang itu buka wedangan dengan hasilnya yang ratusan ribu, dan saya percaya nanti ratusan juta ya. Tuhan akan kerjakan itu dengan kesempurnaannya sendiri. Saya nggak pingin memperkaya diri saya sendiri ya, saudara, sehingga berkat ini kalau nanti bisa banyak ya, itu untuk itu loh, saudara-saudara kita yang miskin, yang belum bekerja, yang belum mengenal kasih Tuhan, biarlah mereka bekerja dan bisa mencukupkan dirinya kalau hidup bersama Tuhan. Ya sudah saya katakan ya, di dalam Tuhan itu kita itu ciptaan itu nggak usah minta-minta, saudara. Dia sudah mengerti. Allah sudah mengerti. Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya
lupa saya lagunya ya, semoga gitu ya. Sebab Allah mengerti, Allah peduli ya, istilahnya begitu. Loh, wong orang tua sama anak aja, anaknya belum minta sudah kita ngerti kebutuhannya kok. Iya dong, mosok kita ciptaan Allah nggak dimengerti oleh Allah, nggak mungkin. Makanya kita itu hanya berdoa untuk orang-orang yang belum di dalam Tuhan, atau orang-orang yang sudah di dalam Tuhan tetap supaya dikuatkan di dalam Tuhan untuk melayani bersama-sama kita sebagai anggota tubuh Kristus yang saling terikat satu dengan yang lainnya untuk saling melengkapi. Begitu saudara. Ya, simpel kan, ikut itu dalam Tuhan itu enak loh. Saudaranya banyak, siapapun itu adalah sesama manusia, itu adalah saudara kita. Kita sama-sama ciptaan Allah, sama-sama keturunan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Jadi entah itu Cina, entah itu Amerika, entah itu Jawa, entah itu Sunda, entah itu Kalimantan, Sumatera, Amerika, Afrika, Australia, Eropa, semua adalah ciptaan Tuhan ya. Berarti kita adalah saudara, dan kita kalau ketemu saudara kita yang masih berdosa, hendaklah kita mengasihi mereka, hendaklah kita berdoa untuk mereka supaya mereka juga berkenan di hadapan Tuhan. Tidak terjadi ayat yang ke-8 ini saudara ya. Ayat yang ke-8 ini kan keinginan daging itu kan Galatia 5 ayat 19 itu saudara. Itu tidak berkenan sama Tuhan sama sekali. Oke, begitu aja firman Tuhan, sangat singkat sekali, dan saya percaya engkau saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, saya percaya hidupmu saat ini mulai dijamah Tuhan dan berkenan kepada Tuhan, dan hidupmu di dalam Roh, dalam tuntunan Roh Kudus, bukan di dalam daging lagi ya. Kehidupan ekonomi yang belum dipulihkan, kehidupan sakit penyakit sudah disembuhkan oleh bilur darah Yesus. Saat ini yang mendengar channel ini, yang melihat channel ini, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh, dan apapun sakitmu saat ini oleh bilur darah Yesus engkau sudah disembuhkan, dan saat ini juga engkau sembuh. Demikian juga yang ekonominya belum dipulihkan, Tuhan bukakan jalan, dan tingkat-tingkat langit surgawi dibukakan di dalam nama Yesus. Ekonomimu dipulihkan, dan kamu diberi pekerjaan yang sesuai dengan Allah inginkan atas kehidupanmu. Di dalam pekerjaanmu itu kamu bisa melayani banyak orang dan membuat orang lain semakin bertobat dan mengenal kasih Tuhan ya. Demikian yang sakit hati, yang mudah sakit hati, yang mudah patah hati, di dalam nama Yesus saya yakin saat ini engkau pun sudah dipulihkan oleh Tuhan, dan hidupmu sudah di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24 ya. Di dalam nama Yesus ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya kuasa firman-Mu bekerja saat ini sesuai yang Kau firmankan, dan ayat-ayat ini menegaskan kepada kita bahwa hidup di dalam daging itu tidak berkenan di hadapan Allah, dan itu berarti berseteru dengan Allah dan tidak taat akan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup di dalam daging itu adalah maut, karena tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan, maka mautlah roh kita akan mati. Di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya saat ini kuasa firman-Mu bekerja, Roh Tuhan bekerja, jamaah pribadi lepas pribadi, masing-masing yang pendengar, viewer atau subscriber ataupun siapapun yang mendengar firman ini melalui channel ini, kami yakin mereka diberkati, dikasih Tuhan, mereka memiliki pengampunan, yaitu mereka mulai keselamatan, mulai pemulihan dan penyertaan Allah. Seperti firman Tuhan katakan, ada terang, ada pertolongan, dan ada perlindungan daripada Allah. Dan kami yakin dan percaya bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami ini dengan secukupnya, tinggal-tinggal langit surgawi yang sudah Engkau bukakan bagi kami, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Kami anak-anak-Mu, kami umat pilihan-Mu, kami adalah laskar-laskar kasih Allah yang harus bekerja untuk mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri, dan kami berjuang untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, mengasihi semua orang, bukti bahwa kami mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Haleluya, haleluya, amin.
Sampai ketemu pada sesi berikutnya bersama Tuhan Yesus kita. One Way Ministry, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama Tuhan Yesus kita bisa hati yang gembira, obat yang manjur. Dan jadilah teladan sedari muda karena kita cinta Tuhan Yesus dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Amin.